Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan bahas aritmatika modular. Tapi sebelum saya bahas aritmatika modular, saya akan terlebih dahulu bahas mengenai definisi dari kongruensi modulo. Jadi misal saya punya dua bilangan A dan B, yang kalau dimodulokan dengan sebuah bilangan M, dia hasilnya sama-sama C. A dan B ini bisa saya tulis A itu adalah kongruen dengan B ketika dimodulokan dengan M. Atau bisa saya tulis bahwa M ini pasti akan habis membagi A kurangi B. Contohnya misalnya 17 ini kongruen dengan 5 modulo 6. Kenapa? Karena kalau 17 ini kita modulokan 6, itu kan hasilnya sama dengan 5. Dan 5 modulo 6 juga hasilnya sama dengan 5. Atau bisa saya tulis 6 ini akan habis membagi 17 kurangi 5. Sama dengan 6 ini pasti akan habis membagi 12. Nah, sebaliknya 17 ini tidak kongruen dengan 2 modulo 7. Karena apa? Karena kalau kita lihat 17 modulo 7 itu sama dengan 3, dan 2 modulo 7 itu sama dengan 2. Nah, di sini kan beda nih, yang satu hasilnya 3, yang satu hasilnya 2, maka dia ditulis tidak kongruen. Atau bisa saya tulis bahwa 7 ini pasti tidak habis membagi 17 kurangi 2. Atau 17 ini tidak habis membagi 15. Di aritmatika modulo ini ada beberapa aturan. Pertama ada aturan penjumlahan. Jadi misal saya punya A tambah B itu sama dengan C. Kemudian kalau A-nya itu kita modulokan dengan 6, kemudian B-nya juga dimodulokan dengan 6. Kalau kita jumlahkan, itu pasti kongruen dengan C modulo M. Begitu juga dengan perkalian. A kali B sama dengan C. Kalau A-nya ini kita modulokan dengan M, B-nya dimodulokan dengan M, maka dia akan kongruen dengan C modulo M. Dan yang ketiga ada aturan tentang perpangkatan. Jadi kalau saya punya A kongruen dengan B modulo M, kalau A-nya saya pangkatkan dengan K, maka dia akan kongruen juga dengan B-nya, itu dipangkatkan dengan K modulo M. Nah, contoh misalnya, berapa 123 ditambah 56 tambah 22 tambah 78 modulo 3. Ini sebenarnya kalian nggak perlu ngitung dulu 123 ditambah 56 ditambah 22 tambah 78. Itu nggak perlu. Jadi kalian tinggal pakai sifat yang pertama ini. Jadi 123 tambah 56 ditambah 22 tambah 78 itu akan kongruen dengan 123 modulo 3 itu sama dengan 0 ditambah 56 modulo 3 itu sama dengan 2 ditambah 22 modulo 3 itu sama dengan 1 ditambah 78 modulo 3 itu sama dengan 0 modulo 3. Nah, tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 2 tambah 1 tambah 0. Itu sama dengan 3 modulo 3 kongruen dengan 0 modulo 3. Nah, yang kedua, misalnya berapa 8 kali 16 modulo 7. Kalian nggak perlu hitung dulu 8 kali 16 itu berapa baru dimodulokan 7, nggak perlu. Jadi kalian tinggal 8 kali 16 itu kongruen dengan 8 dulu modulokan dengan 7, yaitu 1 kali 16 modulo 7. 16 modulo 7 itu adalah 2. Modulo 7 sama kongruen dengan 2 modulo 7.
Oke, yang ketiga misalnya berapa digit terakhir dari 123 kali 5678. Nah, yang ditanyakan adalah digit terakhir. Sebenarnya digit terakhir ini adalah modulo 10. Kalau misalnya ditanya berapa 2 digit terakhir berarti modulo 100, 3 digit terakhir berarti modulo 1000 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa pakai aturan perkalian yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4 kali 5, 6, 7, 8 itu akan kongruen dengan 1, 2, 3, 4 dulu dimodulokan dengan 10. Itu 4. Kemudian 5, 6, 7, 8 dimodulokan dengan 10. Itu hasilnya 8 modulo 10. 4 kali 8, 32 modulo 10 kongruen dengan 2 modulo 10. Nah, yang keempat, berapa 3 pangkat 16 modulo 4? Nah, kalian nggak perlu repot-repot 3 dulu dipangkatin 16, nggak usah. Kita perlu ingat bahwa 3 pangkat 2 itu akan kongruen dengan 9, kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa gunakan sifat yang ketiga ini. Nah, sehingga 3 pangkat 16 itu akan kongruen dengan 3 pangkat 2 kali 8 modulo 4. Nah, kita bisa substitusi 3 pangkat 2 ini dengan 1. Karena 3 pangkat 2 itu akan kongruen dengan 1 modulo 4. Jadi kongruen dengan 1 pangkat 8 modulo 4. Ini kongruen dengan 1 modulo 4. Yang kelima hampir sama dengan yang tadi, 2 pangkat, berapakah 2 pangkat 20 modulo 7? Kita harus ingat bahwa 2 pangkat 3 itu akan kongruen dengan 8, kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, tinggal kita ubah si pangkat ini menjadi bentuk A sama dengan B kali Q plus R. Di mana A-nya ini 20-20, B-nya itu adalah pangkat ini, 3. Jadi 20-20 itu sama dengan 3 kali 6, 7, 3 plus 1. Nah, kita ubah. Nah, sehingga 2 pangkat 20-20 ini sama dengan 2 pangkat 3 kali 6, 7, 3 plus 1. Modulo 7. Kongruen dengan, kalian harus ingat kalau perpangkatan yang dikali seperti ini, itu artinya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 6, 7, 3. Nah, kalau ada penjumlahan, ini artinya dikali 2 pangkat 1 modulo 7. Nah, dari sini kita bisa substitusi 2 pangkat 3-nya. 2 pangkat 3 ini kita substitusi dengan 1. Jadi 1 pangkat 6, 7, 3 dikali dengan 2 pangkat 1 modulo 7 kongruen dengan 1 kali 2 modulo 7 kongruen dengan 2 modulo 7. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.